Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazina nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, dan itulah nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang kokoh di atas sunnah-sunnahnya hingga kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita bersama-sama akan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran agar bacaannya baik dan benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab Al-Quran yang lainnya. Maka wajib untuk kita baca sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, disampaikan lagi kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita semua hingga saat ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim malam yusahihil qur'ana athim li'annahu bihil illahu anzala wa haqadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka dia berdosa, karena dengan tajwidlah Allah turunkan Al-Quran, dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Mempelajari Al-Quran adalah hal yang wajib karena Rasulullah SAW mengatakan, jika kita ingin dijadikan manusia yang terbaik, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula dengan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari melalui sahabat Al-Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menggunakan metode Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi LC dan Nizar Sa'ad Jabal LC MPD. Di sini saya menggunakan fotokopiannya. Buat teman-teman yang mau mencari bukunya terserah di mana aja, nanti saya akan fotokan covernya dan akan saya share di grup. Bukunya metode Asy-Syafi'i, karena ini insyaallah lebih praktis, lebih mudah untuk kita pahami, dan juga lebih mudah untuk kita pelajari. Dan insyaallah dengan niat yang tulus dan ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kemudahan, memberikan kita pemahaman dalam memahami apa yang kita pelajari. Baik, langsung saja kita mulai kepada pembelajaran pertama di bab pertama. Pembelajaran pertama di bab pertama yaitu mengenal bacaan al. Sini nanti saya akan fotokan setiap pembelajarannya, saya akan fotokan materi-materinya supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk belajar di rumah, dan lebih baik lagi agar teman-teman mempersiapkan catatannya supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas
Bisa teman-teman catat dan bisa dipelajari di rumah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan al. Hukum bacaan al dibagi menjadi dua. Al-Qamariyah dengan Syamsiyah. Ini Al-Qamariyah, alnya dibaca jelas. Sementara Asyamsiyah, alnya atau alif lamnya dibaca melebur. Saya akan contohkan beberapa. Untuk hukum bacaan Al-Qamariyah, di sini contohnya Alhamdu, Al-Quran, Al-Babu, Al-Quraish. Di sini alif lamnya dibaca jelas. Alhamdu, Al-Quran, Al-Babu, Al-Quraish. Alnya kita baca dengan jelas. Al langsung masuk kepada huruf yang setelahnya. Bisa kita lihat di buku materinya juga, ini banyak contoh-contohnya hukum bacaan Al-Qamariyah. Adapun huruf-huruf yang bertemu dengan alif lam yang kita baca Al-Qamariyah yaitu huruf A, Ba, Ja, Ha, Kho, A, Gho, Fa, Ko, Ka, Ma, Wa, Ha, dan Ya. Di mana huruf-huruf tersebut jika bertemu dengan huruf al atau alif lam maka dibaca jelas. Selanjutnya mengenai hukum bacaan Asyamsiyah. Di sini contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tariq, Asy-Syamsu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tariq, Asy-Syamsu. Jadi alnya langsung melebur kepada huruf setelahnya. Nah, dikarenakan adanya tasdid. Jadi pembeda antara Asyamsiyah dengan Al-Qamariyah, di sini alif lam bertemu huruf yang tidak bertasdid seperti fathah, kasroh, dhammah atau tanwin. Sementara Asyamsiyah bertemu alif lamnya bertemu dengan huruf setelahnya yang bertasdid. Makanya alif lamnya dibaca langsung melebur kepada huruf setelahnya. Nah, di sini juga banyak ya contoh-contohnya. Nanti saya akan fotokan dan akan saya share ke grup. Hukum alif lam syamsiyah, apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, dan na, maka dia dibaca dengan melebur karena terdapat tanwin. Nah, di sini paling bawah ada catatannya ya. Catatan apabila bertemu dengan tanda seperti ini bukan domah, tetapi ini ro susot. Nah, kalau ro susot seperti ini, dia bukan domah. Kalau domah seperti ini, jadi jangan salah baca. Di mana alif berada di tengah kalimat, maka alif tidak dibaca.
contohnya. Walhamdu. Di sini walhamdu dibaca walhamdu. Jadi langsung wa ketemu alif berok susut, kemudian lam bersukun. Walhamdu dibacanya bukan waulhamdu tapi walhamdu karena alif berada di tengah kalimat. Berbeda dengan wa-nya kita hapus. Ini kalau seperti ini berarti dibacanya alhamdu karena alif berada di awal kalimat atau di awal kata. Sementara kalau kita pakaikan wa di sini menjadi walhamdu. Nah, sementara yang ada di buku ini contohnya wal jibala. Bukan waul jibala tetapi wal jibala. Karena alifnya ada di tengah kalimat. Nah, teman-teman bisa catat atau nanti akan saya fotokan supaya lebih jelasnya lagi. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari Allah, saya pribadi. Allah Ta'ala dan Rasulnya terbebas dari segala kesalahan, dan saya bertobat atas segala kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Taib, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.